Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah pemirsa, berjumpa kembali dengan kami yang ada di sini dari channel Padepokan Gaul. Tak lupa kami izin menyapa para pemirsa, para netizen, para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa selalu diberi keberkahan, diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan apabila ada yang sakit di kesempatan kali ini, semoga segera diberi kesembuhan dari sakitnya dan tidak kambuh-kambuh lagi. Amin, Allahumma amin. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa semua, para netizen, para subscriber dari channel Padepokan Gaul yang selama ini mensupport dari channel kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga dari kebaikan Anda semua menjadi dampak positif di kehidupannya masing-masing dan bisa dinikmati dalam wujud nyata. Amin. Alhamdulillah di kesempatan konten kali ini pemirsa, ini ada kisah nyata juga dari rekan kami yang ada di sini, Mas Mamat. Tak panggil Mas Mamat gak apa-apa ya. Ya, ini kita bincang-bincang dulu sebelum kita mulai dari konten kesempatan kita kali ini, Mas. Itu ada kisah apa sih sebenarnya? Iya Mas, dulu pernah itu Mas, pernah mempunyai benda-benda banyak sekali itu pelet itu. Benda-benda pelet? Ya, itu dalam wujud apa saja bendanya, Mas? banyak Mas, bisa itu cincin, kalung ada, kalung, minyak, ya sama bulu perindu ada. Bulu perindu juga pernah punya. Itu dengan cara apa mendapatkannya dulu, Mas? Beli online Mas. Oh, jadi oh ya, saya memang pernah melihat juga di tempat jual beli online itu ya, ada aplikasinya, itu juga ada barang-barang seperti itu dijual belikan. Itu atas dasar apa sih sehingga dari Mas Mamat ini dulu berminat membeli dari benda-benda tersebut? Dulu itu banyak testimoninya itu Mas ya. Saya kepincot itu pengen beli. Tertarik ya sehingga ya. Dari apa namanya yang ada masuk tadi pelet itu sendiri. Ya. Justru mengarahnya pelet. Kalau ini laki-laki kan mengarahnya pasti ke perempuan pemirsa. Ini kita coba cek saja apakah dari benda-benda yang dulu pernah dimiliki dari Mas Mamat ini apa namanya masih enggak ada hubungan entah secara gaib atau yang lain, dan apa dari dampak dari dahulu yang sudah dilakukan dari Mas Mamat ini. Langsung saja Mas ya, siap ya? Siap. Kita cek, kita bangkitkan apakah dari benda tersebut sudah pernah singgah masuk ke dalam jasad Mas Mamat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat dari benda-benda pelet yang dulu pernah dimiliki dari Mas Ahmad ini, yang berwujud cincin, kalung, bahkan dari bulu perindu yang dulu pernah dimiliki dari Mas Ahmad ini, yang masih ada dalam jasadnya, salah satu yang terkuat bangkit. Aduh. Golongan apa ini? Jin. Jin apa? Jun? Jin saya. Jin dari mana? Ya dari kesalahan anak ini. Dari kesalahan? Ya. Lu berbuat salah apa dulu? Dulu pernah itu memakai benda-benda itu. Lah kok bisa? Bisa. Kok kamu menyebutkan salah? Padahal kamu dulu menggiurkan loh. Ah itu kan yang membantukan saya itu untuk mencari wanita. Oke, kamu dari golongan jin ya? Terikat ini. Apabila kamu berbicara bohong atau dusta, otomatis tubuhmu terpotong-potong, wallah. Ikatanmu itu terlepas sementara ini, wallah. Kamu tidak bisa kabur. Kakimu terikat di sini, wallah. Tubuh saya kurus. Loh kok bisa kurus? Tidak pernah makan? Wah, saya terikat. Tidak bisa makan lagi ke anak ini. Kurus. Oh gitu. Tersiksa saya. Ya, tidak apa-apa. Nanti ada makanan kalau kamu mau. Apa? Nanti saja, ini ngobrol sebentar dulu sebagai pembukaan awal perbincangan kita. Begini, Mas Jin, tak panggil Mas Jin gak apa-apa ya. Kamu kok bisa berada di dalam jasad Mas Mamat ini? Padahal dulu kan dia hanya memakai benda-benda. Dari mana benda-benda tersebut itu konon katanya bisa digunakan untuk pelet. Anak ini kan tuh pengen punya banyak wanita. Ya itu salah satu menggunakan sarana itu pelet. Ya bantu. Gitu, pengen punya banyak pacar begitu. Bisa gonta-ganti. Oh, lah itu dulu menggunakan benda-benda itu terbukti enggak bisa seperti itu? Banyak.
banyak itu. Sekali ketemu langsung bisa diajak jalan. Baru kenal langsung bisa diajak jalan. Bisa hitungan hari. Hitungan hari ya. Wah, berarti manjur itu peletnya dulu. Oke. Banyak nih pasukan. Nih, saya mau tanya. Awal dulu asal muasal kamu, kok bisa berada di benda-benda entah cincin, kalung, minyak atau bulu perindu itu dulu bagaimana asal muasalmu? Ya, dia anak ini kan ada leluhurnya itu yang banyak itu. Nah, wanita itu membisik-bisiki kan itu masih fasik. Tuh, pengen punya banyak lagi itu, beli itu benda-benda itu. Wah, kan yang jualan itu kan banyak itu, menyuyarkan banyak yang terbukti. Yang membuat benda itu bagaimana kok bisa kamu berada di dalamnya? Ya, yang jualan itu kan punya mantra-mantra khusus itu. Dimasukkan saya ini siluman juga ada. Masukkan. Nanti kalau sudah dikirim kan saya otomatis itu bekerja. Jadi dibacakan mantra-mantra, kamu dimasukkan dalam benda-benda tersebut. Ya, nanti kalau sudah dibeli ya saya langsung bekerja. Kebanyakan itu isinya digunakan apa sih? Benda-benda yang dimiliki Mas Mamat dulu ini? Jin, siluman. Langsung itu dia membeli langsung saya ngambil upah. Saya belum bekerja itu loh. Baru membeli saja benda-benda untuk pelet itu sudah ngambil upah? Sudah. Dalam wujud apa? Saripati. Saripati itu kan yang makanan saya itu. Langsung terikat itu. Apakah itu ada langsung perjanjian gaibnya antara benda-benda itu dengan Mas Mamat ini? Anak ini kan sudah meyakini itu. Yakin dengan benda itu bisa membantu pelet begitu? Itu malah menambah kuat saya. Termasuk itu jadi apa namanya sarana perjanjian gaibnya? Ya jelas itu tambah kuat. Alah. Tambah yakin ya tambah resiko. Loh, kok bisa kan manfaatnya itu punya banyak pacar tercapai dia. Lupa sama penciptanya kan? Gitu. Lalai. Jadi lupa sama Allah begitu, kamu jauhkan. Tipu dayanya sangat kuat itu wanita. Gitu. Apalagi kan anak ini belum menikah. Ya, selalu kamu bayang-bayangin kamu goda dengan perempuan-perempuan cantik bisa, begitu. Lewat pikiran bisa. Mimpi indah. Gitu. Oke, membahas tentang benda-benda bertuah yang kegunaannya untuk pelet. Cara kerjamu sendiri dari Mas Mamat ini setelah membeli dan mempraktekannya, cara membantumu seperti apa sehingga perempuan-perempuan itu mudah mendekat? Dulu ini bisa ini, pakai ini, dialis ini. Nanti ketemu. Saya bekerja dengan anak buah saya itu, masuk ke dalam wanitanya itu. Bisa dipijili di mata ini. Di mata? Langsung tuh melihat anak ini langsung. Wah, lepek-lepek. Auranya bagus ini. Auranya bagus ini. Good looking. Langsung tertarik saat itu juga. Itu kan dari langsung kencan. Waduh. Eksekusi. Pendekar cek ini nih kamu. Saya dibantu ini ada ini leluhur anak ini juga itu. Semakin kuat. Gitu. Nah, dari kamu sudah membantu itu, apakah si perempuannya juga terkena dampaknya dari apa yang kamu lakukan? Dampak secara gaib loh. Artinya itu saya ambil wanitanya itu lemas langsung nanti kalau sudah ketemu itu dia sudah merasakan nikmatnya itu. Resiko saya ambil. Saripatinya nanti ya. Dua-duanya lemas semua. Nanti kalau di rumah itu langsung tidur. Jadi gitu ternyata. Kebanyakan ya. Itu ya yang energi yang saya makan itu saripatinya. Jadi dari benda-benda yang ditujukan untuk pelet itu ternyata dampaknya buruk ya? Buruk sekali kalau yang tidak tahu itu. Hanya untuk memenuhi nafsu-nafsu saja, keinginan-keinginan itu ya? Iya saja. Ini terkhusus kamu sendiri, kamu yang paling kuat dari benda-benda yang pernah dimiliki Mas Mamat ini? Ya, saya dari minyak itu. Dari minyak? Yang dari bulu perindu? Perindu ada jin, gendruwo. Dari gendruwo malah isinya? Itu cara kerjanya mereka bagaimana, bulu perindu itu? Mereka itu saya jadikan pasukan. Pasukan, nanti kalau ketemu kan
saya sebar itu. Terus dari kegunaan lain selain mencari perempuan, apakah ada dari pelet-pelet itu sendiri? Bisa untuk wibawa. Nanti kalau yang pakai itu kan keliling itu tambah pede. Tambah pede mendekati wanita. Wah, tambah pede kan tambah gampang itu. Daripada minder kan. Daripada kewibawaan bisa, untuk mendapatkan perempuan bisa. Pengaruh dari keuangan mungkin mencari apa namanya rezeki lah, ada enggak? Ada, cuman saya yang tidak membantu itu. Oh, ada yang lain. Ada. Memiliki dampak juga enggak? Wah, kalau itu mah iblis lebih parah itu. Rusukma itu yang diambil. Oh, berarti tingkatannya beda-beda dari benda-benda tersebut. Sakit-sakitan itu parah. Begini, dari benda-benda tersebut dulu kan pernah dimiliki dan alhamdulillah Mas Mamat sekarang sudah belajar bersama dengan kami yang ada di sini, belajar bertobat, di mana menyesali dari apa yang dahulu pernah diperbuat. Kerugian itu bagi saya. Loh, kok bisa? Saya sudah tidak bisa mengambil lagi. Saya terikat kurus. Balung-balung. Wah, tinggal tulang-tulang saja kamu. Ya. Lah dahulu gemuk. Wah, nyaman saya. Setiap hari dapat makanan terus. Mancing juga. Mancing itu, mancing perempuan. Oh. Modus itu. Manis omongannya. Oh, jadi gitu ya, botol kecap dasar kamu, botol kecap. Apa itu botol kecap? Ini dilihat. Botol kecap maksud. Cari perempuan-perempuan cantik kamu. Tidak pada fisik itu. Oh, yang penting sudah kelihatan auranya begitu berwibawa. Dampaknya ada nggak? Ini Mas Mamat kan masih jomblo. Apakah berdampak dia akan susah mencari jodoh setelah dahulu kala pernah menggunakan benda-benda pelet itu sendiri? Ya, saya akan halang-halangi itu terus. Loh, jadi bisa sampai seperti itu dampaknya? Iya, kan tidak akan ada habisnya itu. Kan mencari 1, 2, 3, puluhan. Tahu-tahu sudah 40 saya. Bukankah itu kerugian? Oh, itu dulu. Berarti bisa dari menggunakan benda-benda bertuah yang kegunaannya untuk pelet itu malah sejatinya menghambat jodoh. Sebetulnya itu kerugian itu. Kalau yang tahu sebenarnya. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Nanti saya akan membantu. Iya. Tadi katanya kamu belum makan. Mau makan nggak? Mau, beneran? Mau, saya kurus nih. Makanan minuman yang diizinkan dimakan dari golongan jin ini yang tidak berdampak buruk pada jasad mediator ini hadir komplit depannya. Enak ini. Ya, silakan dimakan dulu. Biar nanti gemuk lagi kamu. Fresh. Gini kan saya punya tenaga lagi. Nah, terus kalau punya tenaga, cari mangsa lagi. Cari masalah. Wah, kamu ini botuna kamu ini. Bocah tua nakal kamu. Ya, nanti kalau di luar tempat ini kan saya bisa bekerja. Lu masih bisa? Bisa. Mempengaruhi jasad Mas Mamat ini? Bisa kalau di luar tempat ini. Kalau lupa itu dengan ini yang di sini itu. Yang dipakai kalung itu? Bukan. Apa? Diajarkan itu lu sama guru kamu gitu. itu. Benteng itu sebenarnya. Oh, gitu. Ternyata benteng. Ya. Oke. Kamu kan katanya kalau bisa punya energi, bisa kuat lagi, bisa mempengaruhi. Cara kamu menipu daya Mas Mamat ini di saat dia lalai mengingat daripada apa yang di dalam dadanya, itu bagaimana caramu menggoda dari Mas Mamat ini? Di luar dari tempat ini, misalkan ini mudik dia pulang, sebentar lagi kan dia mau pulang ini, Lebaran. Jelelatan itu matanya. Ada perempuan cantik tuh lewat. Cantik sekali. Pengen digoda. Anak ini ya tidak mau mengulangnya lagi. Takut seperti dulu lagi tuh, sakit-sakitan. Dulu pernah kamu buat sakit Mas Mamat ini? Kepala pusing tuh. Pernah itu kan? Pusing karena lama nggak pernah bertemu perempuan gitu. Ya.
Pernah itu ditolak juga. Oh, loh, kan sudah kamu bantu pelet, kok masih gagal itu ditolak? Kan biar ada ceritanya, tidak Oh. hanya mulus. Bervariasi gitu. Iya, itu biar kan memacu adrenalin. biar Mas Mamat ini galau dulu. Ya. Nanti cari pelet yang lebih ampuh begitu. Betul sekali. Aduh, kamu ini botol kecap. Biar lebih yang mahal lagi. Oh, gitu. Nyari tingkatan yang lebih tinggi begitu. Iya, nanti saya biar punya itu kawan-kawan lagi. Iya, 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 iya. Terus begini, kamu dulu kan berasal di benda-benda bertuah pelet itu. Kok bisa pindah di dalam jasad ini bagaimana ceritanya? Ya itu otomatis itu anak itu kan bawa itu. Bawa terus itu peletnya Dipakai itu. benda-bendanya. Pakai. Nah. Saya otomatis ya masuk ini. Masuk dalam jasad ini. Wah, banyak kan ini. Sadar nggak dulu ini Mas Mamat saat kamu pindah dari benda-benda itu? Tidak tahu. Oh, tidak Gaiban sadar. saya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Terus benda-benda itu sekarang di mana? Yang dari bulu perindu, minyak, sama cincin dan kalungnya? Udah dibuang. Cuman ya saya kan masih terikat. Oh, berarti dari benda itu kamu sudah pindah ke dalam jasadnya begitu? Ya. Tidak tahu anak ini sebenarnya saya masih di dalamnya. Dari hal lain, selain kamu sudah berpindah ke dalam jasad ini, teman saya ini, Mas Mamat, apakah tidak bisa dari kamu sendiri itu dibersihkan, dikeluarkan? Bisa. Dengan cara apa? Itu yang itu apa itu? Yang di sini itu? Muntah-muntah itu? Nah, itu kan kecil-kecil itu. Anak buah saya itu. Wah, banyak itu yang dikeluarkan. Sama minum ini apa ini? Ini, wah, yang saya pegang ini. Sakti itu biru. Air sakti berwarna biru. Buala-buala itu. Sehingga kamu tadi terikat begitu. Wah, terikat, kurus. Tidak bisa ambil makanan lagi. Rano bumi. Oke. Ini ngomong-ngomong, apakah kamu selama ini juga menghambat dari jodohnya Mas Mamat? Tidak. Terus selama ini kamu ngapain aja dalam jasad Mas Mamat ini? Ya sebelum Amalia itu, wah, saya itu matanya itu saya arahkan kemana-mana. Saya datangkan wanita kemana-mana. Lewat HP juga bisa. Ada itu yang langsung menghubungi. Oh, intinya kamu arahkan ke dalam hal kemaksiatan terus begitu? Terus-menerus, tidak ada habisnya. Lah terus perbedaannya dengan sekarang yang sudah Mas Mamat ini belajar bersama bertobat, menyesali dari perbuatannya dulu, apa yang kamu lakukan? Ya dulu-dulu ya. Saya bisik-bisiki. Itu dulu, yang saat ini? Jangan bertobat. Nanti kamu tidak bisa melakukan enak-enak lagi. Kamu beri halusinasi, pandangan yang enak-enak begitu? Wah, ya. Cuman ya wah, anak ini sering datang ke sini, wah, kerugian itu bagi saya. Sering kamu goda saat dia perjalanan datang ke sini? Sering. Bagaimana caramu? Itu kan lewat tuh berpapasan itu sama wanita-wanita di jalan. Ya, jelalatan anak ini. Berarti intinya kamu tidak rela dikala dari Mas Mamat ini mau bertobat begitu? Tidak rela. Ya. Ini ngomong-ngomong, kamu kan dari dulu golongan jin. Bukankah Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah pada Allah? Sebenarnya saya tahu itu. Cuman kan saya punya pimpinan. Punya pimpinan. Untuk menjerumuskan manusia-manusia itu. Kamu diberi tugas begitu? Ya, nanti saya bisa jadi siluman. Nanti tambah kuat lagi dong. Bisa itu jadi ini. Iblis? Gitu ya. Bagaimana kalau kamu tunduk saja ikut dengan beliau, Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Mau. Beneran ini? Saya nggak maksa loh, cuma menawari saja ini. Daripada saya terikat kayak tadi, tidak bisa makan. Benarnya ya banyak itu saya melihat jin muslim itu. Sekarang sini ada itu jin muslim, tempat-tempat sini ini. Coba ditanya, setelah mereka disempurnakan, itu bagaimana rasanya? Itu bisa diajak komunikasi Allah. Subhanallah. Wah, enak itu. Mau. Begitu ternyata ya, setelah disempurnakan mereka hidupnya lebih enak begitu. Ya. Bisa beribadah dengan taat begitu ya. Apa-apa aja tinggal gini itu. Tinggal berdoa.
Subhanallah, alhamdulillah. Ya sudah, kalau memang kamu bersedia, dikumpulkan semua pasukanmu yang masih tersisa dalam jasad Mas Mamat ini. Ya. Dimanapun mereka sembunyi, dikumpulkan semua, terlihat semua, wallah. Yang menolak otomatis langsung diuapkan, dilempar semua. Allah. Yang di bagian mata yang sering kamu arahkan melihat hal-hal menggoda-goda itu. Banyak ini. Ya, ada leluhur juga ini yang mau Ya, Islam. sekalian digabungkan jadi satu semua. Ya. Udah siap semua? Udah. Diikuti semua ya, bareng ya, jangan ada yang tertinggal. Dibuka dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Stempel lafaz Allah masuk dada kalian semua. Allah yang menghalangi hancur. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin sejuk, semakin damai. Apabila ada berbohong, berdusta, berkhianat, pura-pura atau murtad, otomatis langsung meledak, dilempar. Semua syariat Islam, syahadat, istighfar, salawat, amaliyah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana beserta ilmunya komplit semua masuk ke dadamu Allah. Perjanjianmu dengan golongan iblis semuanya terputus, tidak bisa menyambung lagi Allah, dan tidak bisa berdampak buruk lagi kepada jasad Mas Mamat ini Allah. Kembali wujud asalmu semua Allah. Udah jadi jin ini saya. Alhamdulillah. Jin yang sehat. Alhamdulillah. Itu dari kotoran-kotoranmu, kerajaanmu dibersihkan dulu, dibuang semua, dikeluarkan. Yang pernah kamu ambil kembalikan utuh ke jasadnya, saripati tubuh yang pernah kamu makan. Dari orang-orang terdahulu juga yang pernah kamu ambil, kembalikan utuh ke jasadnya masing-masing. Tinggal kotorannya saja ini. Ya, sekalian dikeluarkan. Buang semua, tidak biar tidak berdampak buruk lagi ke jasad Mas Mamat. Dah. Alhamdulillah. Enak toh sekarang? Ya. Gini, sebelum kita berpisah, kamu kan dulu membantu dari hal-hal pelet. Ada pesan-pesannya enggak buat kami yang ada di sini atau para pemirsa semua yang menyimak dari konten ini? Ya. Sebenarnya ya itu tidak boleh menggunakan seperti itu. Itu kan sebenarnya dilarang itu. Musyrik kecil. Tidak boleh. Nafsu dunia saja itu. Boleh menggunakan seperti itu. Banyak kan itu yang tidak mengetahui. Sebenarnya cari wanita saja. Cari. Jadi gitu, jangan menggunakan hal-hal benda-benda pelet seperti itu, begitu intinya ya. Nah, nanti kerugian itu bagi dirinya sendiri, sakit-sakitan. Kalau tidak tahu ya nanti siksa selamanya. Gitu, ya. Terima kasih banyak. Nanti kan kamu bisa bergabung di sana di utara itu, dilihat tuh Allah. Ya, saya bergabung di situ. Ya, teman-temanmu diajak keluar semua, jangan ada yang kamu tinggal dalam jasad itu ya. Ya. Di sana keluar salam. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wallah. Terus Mas, sehat? Nggih. Alhamdulillah pemirsa, begitulah kisah nyata dari rekan kami yang ada di sini. Sebelum bertemu dengan kami banyak melalang buana tentang hal-hal. Tadi salah satunya menggunakan benda-benda bertuah kegunaannya untuk pelet. Semoga saja bermanfaat pemirsa, kita bisa ambil hikmah dari dialog di konten kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan tutur kata kami, tingkah laku kami di sini yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada sebuah kebenaran itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.